Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafa Lutfiani dari jurusan Teknik Informatika dari kelas 01 TPLP 018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian algoritma dan juga apa saja bentuk-bentuk yang ditulis dalam algoritma. Nah, pengertian algoritma itu adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan dan mengetahui masalah yang bersifat logis dan juga sistematis. Sebagai contoh adalah saat kita memasak mie instan. Apabila langkah-langkah yang dijabarkan tidaklah sesuai, maka hasilnya yang pasti tidak akan sesuai seperti yang diharapkan. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri yang dimiliki dalam sebuah algoritma. Yang pertama, kepastian. Kepastian itu tidak boleh bermakna ganda. Yang kedua, batasan. Dan yang ketiga, efektif. Yang keempat, masukan atau input. Dan yang kelima, keluaran atau output. Nah, di sini ada 3 struktur dasar dari algoritma. Yang pertama, runtutan. Setiap instruksi dalam algoritma dijalankan secara runtutan atau step by step. Yang kedua, ada pemilihan. Instruksi akan dijalankan apabila persyaratan terpenuhi atau bernilai benar dan sebaliknya. Nah, yang ketiga itu pengulangan, pengerjaan instruksi yang berulang sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Nah, di sini ada sifat-sifat algoritma. Ada 5. Yang pertama, simbol sintak tidak harus baku dan tidak harus dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Yang kedua, tidak bergantung kepada suatu bahasa pemrograman tertentu. Nah, yang ketiga, urutan dan notasi-notasinya dapat digunakan untuk ditranslasikan pada bahasa pemrograman manapun. Nah, yang keempat, algoritma ini dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Nah, yang terakhir, untuk mewakili suatu urutan kejadian secara logis. Paham kan sampai sini? Nah, di sini ada beberapa notasi yang sering digunakan dalam menulis dan mendeskripsikan algoritma. Di antaranya yaitu yang pertama, suatu kalimat deskriptif, yang kedua flowchart, dan yang ketiga pseudocode. Nah, di sini ada kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif itu dalam sebuah algoritma dapat dituliskan dalam berbagai cara, bahkan dengan bahasa sehari-hari. Algoritma dapat ditulis dalam kalimat deskriptif yang menjelaskan instruksi atau langkah-langkah yang dilakukan dengan jelas. Nah, teks algoritma kalimat deskriptif meliputi pertama head. Head atau judul memberikan nama atau apa yang kita buat pada algoritma. Yang kedua, deklarasi, menyatakan jenis dari setiap elemen data atau variabel yang akan digunakan dalam algoritma. Dan yang terakhir, deskripsi, adalah inti dari prosedur untuk menjelaskan masalah. Nah, di sini saya memberikan 2 contoh algoritma deskriptif. Nah, yang kedua ada flowchart. Flowchart adalah penggambaran secara grafis dari notasi algoritma. Flowchart berisi sekumpulan simbol-simbol yang menggambarkan proses tertentu. Suatu algoritma yang ditulis menggunakan flowchart dapat menggunakan simbol-simbol sebagai berikut. Nah, ini dia simbol-simbol dan contoh flowchart. Nah, yang selanjutnya, ini contoh flowchart yang sudah jadi. Nah, ini yang terakhir, yaitu pseudocode. Pseudocode adalah notasi algoritma yang menyerupai notasi bahasa pemrograman tingkat tinggi. Keuntungan menggunakan pseudocode adalah kemudahan dalam mentranslasi ke notasi bahasa pemrograman karena terdapat kemiripan dengan notasi bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Nah, ini adalah notasi-notasi pseudocode. Kalian bisa lihat kan, di situ banyak banget yang namanya notasi-notasi pseudocode yang lainnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang algoritma. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.